Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena sampai hari ini kami masih diberikan nafas hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena sebentar lagi kami akan memulai renungan-Mu hari ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah kami tempuh hari ini, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu selalu Tuhan dalam mengucapkan setiap kalimat di dalam renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Haleluya. Tidak ada orang yang memilih penderitaan. Judul renungan hari ini, penderitaan suci orang percaya. Akan tetapi, memilih kehendak Allah, walaupun itu berarti Anda akan menderita, merupakan hal yang sama sekali berbeda. Menderita tanpa mengharapkan simpati orang lain yang sering justru melemahkan. Memilih untuk menderita berarti ada yang tidak beres dengan Anda. Namun, memilih kehendak Allah melalui itu berarti Anda akan menderita, merupakan suatu yang sama sekali berbeda. Tidak ada orang percaya yang normal dan sehat memilih penderitaan. Dia hanya memilih kehendak Allah, seperti yang dulu dilakukan Yesus, tanpa peduli apakah itu berarti penderitaan atau tidak. Dan seharusnya tidak seorang pun orang percaya pernah berani mencoba terlibat atau mengendalikan pelajaran penderitaan yang diajarkan pada kehidupan orang percaya lain. Orang percaya yang memuaskan hati Yesus akan membuat orang percaya lainnya menjadi kuat. Akan tetapi, orang yang biasanya dipakai untuk menguatkan kita sama sekali bukan mereka yang bersimpati kepada kita. Faktanya, kita hanya akan terhambat maju oleh mereka yang memberikan simpati atas kita, karena simpati hanya melemahkan kita. Tidak seorang pun lebih memahami seseorang percaya ketimbang orang percaya yang dekat dan akrab dengan Yesus. Jika kita menerima simpati dari orang percaya lain, rasa iba diri membuat reaksi spontan kita. Allah berlaku keras terhadapku dan menyulitkan hidupku. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa iba diri itu berasal dari iblis. Mari membaca Alkitab pada Injil Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, iman-iman kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kita harus menghormati Allah sebagaimana seharusnya. Mudah bagi kita mengatakan hal yang tidak benar tentang sifat Allah karena Dia tidak pernah mempertahankan atau membela diri. Waspadalah terhadap pemikiran bahwa Yesus membutuhkan simpati semasa hidupnya di bumi. Dia menolak simpati manusia karena dalam hikmat-Nya yang besar Dia tahu bahwa tidak seorang pun di bumi ini yang memahami maksudnya. Dia hanya menerima simpati Bapanya dan para malaikat. Lihat Lukas 15 ayat 10.
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perhatikanlah betapa tidak bergunanya orang-orang percaya Allah. Demikian menurut penilaian dunia ini. Memang Allah sepertinya menempatkan pada orang percayanya di tempat yang paling tidak berguna. Kita mungkin berkata, Allah memaksudkan aku di sini karena aku sangat berguna baginya. Namun, Yesus tidak pernah mengukur hidupnya dengan ukuran di mana dia paling yang dipakai. Allah menempatkan orang-orang percaya kepadanya di tempat mereka akan mendatangkan kemuliaan terbesar baginya. Dan kita tidak mampu sepenuhnya mengetahui di manakah tempat tersebut. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu, Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu, Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami percaya renungan ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu, Tuhan. Semoga renungan dan firman-Mu menjadi pedoman bagi kami, baik rohani dan jasmani. Berkati kami dalam aktivitas hari ini. Berkati dalam pekerjaan, usaha, bisnis, karir yang kami akan jalani, Tuhan. Jauhkan dari roh-roh jahat, kuasa gelap, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you. Haleluya. 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 Kau Allahku. Haleluya. 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 Kau Allahku. Haleluya. Kau Allahku. Haleluya. Kau